Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usun Amalia, NIM 124, Prodi Pendidikan Informatika kelas 5D. Di sini saya akan membahas tentang multiplexer, decoder, flip-flop, dan counter. Nah, ini peta konsep dari multiplexer, decoder, flip-flop, dan counter. Lanjut. Nah, ini pengertian dari multiplexer. Multiplexer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi menghasilkan output dari beberapa pilihan data yang dimasukkan. Multiplexer bisa disebut juga sebagai alat selektor. Data input dalam multiplexer bergantung kepada jumlah data selektor yang digunakan untuk menghasilkan output. Nah, di bawah ini merupakan persamaan dari multiplexer yang merupakan M ini merupakan banyaknya data selektor yang digunakan. Lanjut, ini merupakan rangkaian logika multiplexer 4x1. Ya, ada 4 kan? Lanjut. Nah, ini pengertian dari demultiplexer. Demultiplexer adalah sebuah komponen elektronika yang hanya menerima satu input. Jadi, jumlah output yang dihasilkan tergantung dari banyaknya saluran data pengendali atau selektor lain. Untuk itu, diperoleh persamaan seperti bawah ini. Jumlah output sama dengan 2 pangkat M, yang merupakan M banyaknya data selektor yang digunakan. Lanjut. Nah, selanjutnya ada rangkaian logika demultiplexer 4 output. Ini dapat. Lalu lanjut. Selanjutnya ada decoder. Decoder adalah rangkaian yang berfungsi untuk mengembalikan input menjadi bentuk data dalam format awalnya. Decoder akan menerima banyak input untuk mengubahnya menjadi satu output saja. Sementara encoder akan menerima satu input dan mengubahnya menjadi banyak output. Lalu ini untuk proses encoding dan decoding dalam komputer. Nah, ini inputannya ada 1 sampai 9 seperti kalkulator itu. Lalu masuk encoder, CPU, decoder. Ini hasilnya 3. Selanjutnya ada decoder. Hasil penyandian decoder melalui peranti output seperti monitor, printer, dan alat peraga 7 segment display agar dapat dibaca oleh manusia. Nilai BCD harus diubah dengan proses decoding. Terdapat berbagai macam metode yang digunakan dalam melakukan decoding. Beberapa di antaranya yang sering digunakan adalah binary to BCD, BCD to decimal, dan BCD to 7 segment display. Selanjutnya ini yaitu rangkaian logika biner ke BCD. Lanjut. Ada 7 segment display. Display digital yang sering kita lihat adalah LED, light emitting diode, yang memiliki 7 segmen. Ke-7 segmen tersebut dapat menampilkan angka 0 sampai dengan 9. Ini sampai dengan 9 dengan menyalakan dan mematikan beberapa segmen LED seperti di bawah ini. Lanjut. Nah, ini merupakan rangkaian logika decoder 7 segment display. Seperti ini. Lalu ada encoder. Encoder adalah rangkaian yang berfungsi untuk mengubah input menjadi data dengan format tertentu. Salah satu contohnya adalah pada saat mengetik di komputer. Nah, data yang dimasukkan melalui keyboard akan diubah terlebih dahulu menjadi bentuk biner agar dapat dikenali oleh prosesor. Untuk melakukan proses ini disebut encoder. Nah, ini merupakan salah satu jenis encoder yang banyak digunakan, yaitu encoder decimal to BCD atau binary code system. Setiap input desimal akan diubah menjadi 4 kombinasi 4 biner. Nah, ini seperti ini prosesnya. Lalu ini rangkaian logika encoder decimal to BCD. Selanjutnya ada flip-flop. Apa itu flip-flop? Flip-flop adalah sirkuit digital terkecil yang berfungsi sebagai rangkaian memori. Flip-flop terdiri dari rangkaian gembang logika dengan 2 kondisi yang stabil. Outputnya akan bersifat tetap hingga ada sinyal memicu perubahan nilai output. Terdapat berbagai macam jenis flip-flop, di antaranya SRF,
jika FF, DFF, TFF, dan jika MS, FF. Lanjut, ada register. Register adalah komponen dalam rangkaian digital yang terdiri atas beberapa elemen-elemen memori. Register berfungsi untuk menyimpan nilai data yang dapat dibaca, digeser posisinya, bahkan dihapus. Register dapat dibentuk dari rangkaian sekuensial flip-flop. Register yang terdiri atas n flip-flop mampu menyimpan data sebanyak n bit. Ini contohnya. Proses penyimpanan data pada register dilakukan dengan cara menggeser bit data output dari setiap flip-flop ke flip-flop berikutnya. Register dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu nilai data isinya. Register dapat dibagi menjadi 4 tipe, yaitu SISO atau serial input serial output. Selanjutnya ada SIPO, yaitu serial in parallel output. Selanjutnya PISO, yaitu parallel input serial output. Dan terakhir yaitu PIPO, yaitu parallel in parallel output. Nah, SISO ini, pada rangkaian SISO, setiap data yang masuk harus melewati flip-flop awal. Lalu, kemudian digeser melalui semua flip-flop sesuai sinyal clock-nya. Rangkaian register SISO biasanya terdiri atas rangkaian beberapa DFF. Nah, selanjutnya ada SIPO atau Serial Input Parallel Output. Register ini menerima sebuah bit data input pada setiap pulsa clock. Bit data tersebut kemudian digeser setiap terjadi pulsa clock hingga register menjadi penuh, sehingga outputan akan dikeluarkan secara bersamaan. Seperti bawah ini. Lalu ada PISO. Rangkaian ini akan memasukkan data bit secara sempak menuju flip-flop. Setelah itu, data bit tersebut akan dikeluarkan secara seri melalui sebuah saluran pada ujung rangkaian. Lalu ada PIPO atau Parallel Input Parallel Output. Data bit akan dimasukkan secara bersamaan menuju terminal D pada setiap flip-flop yang terhubung. Jika terjadi pulsa clock, bit data akan digeser menuju flip-flop berikutnya. Namun, jika pulsa clock tidak terjadi, maka hasil output akan sama dengan input. Nah, selanjutnya ada counter. Counter merupakan salah satu implementasi dari rangkaian flip-flop yang sering digunakan. Semua tipe flip-flop yang dilengkapi saluran preset, clock, atau clear dapat digunakan sebagai komponen rangkaian counter. Contoh aplikasi rangkaian counter adalah jam digital atau stopwatch. Dalam dunia digital, counter dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu synchronous counter dan asynchronous counter. Asynchronous counter merupakan mencatat tidak sinkron adalah rangkaian dengan output dari flip-flop sebelumnya akan menjadi input saluran clock pada flip-flop berikutnya. Kondisi output dalam rangkaian tidak berubah secara bersamaan. Clock pulsa yang terjadi pada FF ke 0. Ini gambar lebih jelasnya. Lalu ada synchronous counter. Penjajah sinkron menggunakan satu pulsa clock yang sama untuk semua flip-flopnya, sehingga delay tidak terjadi. Flip-flop yang paling depan berfungsi sebagai LSB dengan saluran J dan K diberikan satu data bit, sementara itu saluran J dan K pada FF yang lain dikendalikan berdasarkan kombinasi output FF sebelumnya. Nah, sekian pembahasan dari multiplexer, decoder, flip-flop, dan counter. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.